warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Presrimuku, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Presrimuku. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu karena di kesempatan ini Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan saya ini, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita ini. Jadi sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa kegiatan yang saya lakukan ini adalah salah satu tugas yang harus saya penuhi di Guru Penggerak, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 dari SD Presrimuku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, di sini yang akan kita bahas pada hari ini adalah budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan di dalam kelas, tetapi mungkin Bapak Ibu belum paham yang bagaimana itu budaya positif. Jadi sebelum kita masuk ke inti permasalahan yang akan kita bahas, saya mau bertanya dulu. Kalau Bapak Ibu mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Ada yang bisa? Coba silakan. Budaya positif mungkin adalah kegiatan yang memberikan positif dalam kelas, kegiatan positif memberikan anak-anak contoh yang baik. Oh, baik, betul sekali. Jadi budaya positif anak ini adalah kegiatan positif yang akan dilakukan anak untuk menumbuhkan insentifnya anak-anak. Jadi ada yang lain Bapak Ibu? Budaya positif biasanya kan budaya positif itu seperti apa sih? Coba apa yang terlintas kira-kira di pikirannya Bapak Ibu? Ada ya? Mungkin literasi baca. Oke, literasi baca juga termasuk dari budaya positif. Oke, baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi rekan kita bahwa budaya positif itu adalah intinya adalah menumbuhkan nilai-nilai positif itu bisa kita terapkan pada diri kita, baik kepada siswa maupun kepada guru yang ada di sekolah ini. Baik Bapak Ibu, ini ada konsep inti budaya positif yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama ada perubahan paradigma baru, kemudian ada yang namanya disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, dan ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Jadi konsep inti budaya positif ini saling berkaitan, jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar yang namanya berdiferensiasi, atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan tapi belum tahu, oh pembelajaran yang saya lakukan ini ternyata pembelajaran yang berdiferensiasi. Sedikit saya jelaskan bahwa berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang dipusatkan kepada siswa. Jadi bukan hanya pada satu tujuan saja. Baik Bapak Ibu, kenapa harus berdiferensiasi? Karena sehingga pada saat kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, peserta didik itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini ada profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Jadi di profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 elemen. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian yang berikutnya, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi profil pelajar Pancasila ini
penting untuk kita terapkan di dalam diri siswa. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di sini ada ilustrasi, ini ada gambar Bapak Ibu, sedikit saya jelaskan. Ini ada siswa ini umpamanya kita umpamakan sebagai guru. Jadi di sini guru ini mengontrol siswa. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kita sebagai guru itu tidak bisa seperti itu. Saya kira tidak Bapak Ibu ya, karena sekarang itu ada istilah menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus menuntun, bukan lagi menuntut. Jadi kita sebagai guru tidak boleh lagi kita yang mengontrol siswa. Nah, kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, kalau kita sebagai guru mungkin bermanfaat, tetapi kita tidak tahu bagaimana ke siswanya, apakah dia menerima atau tidak. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakternya. Kira-kira kalau kita selalu memberikan kritik kepada siswa, kalau dia mampu menguatkan karakternya, mungkin sesaat saja mereka akan mendengar, tetapi besok lambat laun akan diulangi lagi. Jadi kritik dan membuat rasa bersalah itu tidak pantas kita berikan kepada anak-anak, karena itu akan bisa saja tidak, karakternya akan terganggu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita umpamakan sebagai guru, kita adalah guru, apakah kita bisa memaksa kehendak kita kepada anak-anak? Apakah kita selalu mau kemauan kita dilaksanakan anak-anak? Tidak seperti itu. Bahwa karena kembali lagi pada menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa kita itu harus berpusat kepada murid. Tidak ada istilah menuntut, kita itu harus menuntun. Nah, di sini ada yang namanya disiplin positif. Tadi beberapa tanggapan dari rekan kita. Nah, di sini disiplin positif ini adalah disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Itu berdasarkan dengan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan rewel. Jadi kita itu sebagai guru, biasanya kan kita di dalam kelas itu setiap anak melakukan apa yang kita mau, biasakan guru memberikan imbalan, baik berupa barang atau penghargaan. Itu sebenarnya itu tidak baik untuk kedepannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sedikit saya tambahkan kembali bahwa ketika siswa melakukan sesuatu yang menurut kita baik, jangan biasakan kita memberi imbalan kepada siswa tersebut, karena nanti akan kedepannya itu siswa itu akan mengharapkan terus imbalan. Nah, makanya itu pernah saya jelaskan bahwa di dalam rapat pendidikan itu kita itu tidak boleh lagi memberikan peringkat kepada siswa. Karena kenapa? Itu sama halnya dengan kita membandingkan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Jadi nilai kebajikan ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dia menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan dan selanjutnya menurut Dian Gosset itu mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di sini nilai-nilai kebajikan ini itu sudah tertuang di dalam profil pelajar Pancasila dan perlu kita terapkan kepada diri peserta didik, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong
dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Biasanya dalam kebutuhan bertahan hidup itu, dia itu yang harus kita penuhi itu adalah makan, pakaian, tempat tinggal. Jadi itu adalah salah satu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian ada juga kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini rasa diterima di sini adalah dipedulikan, berbagi, kemudian berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan. Selanjutnya kita masuk di motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jika murid memiliki perilaku yang 1 dan 2, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi anak itu masih berasal dari eksternal. Artinya dia masih dorongan dari luar. Apa yang harus kita lakukan supaya murid ini bisa berpindah ke internal? Artinya internal ini adalah dari dalam diri siswa. Tidak ada dorongan dari luar, tapi terdorong dari dalam dirinya sendiri. Nah, sehingga guru menumbuhkan motivasi internal pada siswa. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kita sebagai guru sebaiknya kita hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang harus kita lakukan adalah kita memberikan motivasi dari internalnya, dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Nah, di sini hukuman ada konsekuensi dan ada restitusi. Hukuman di sini biasanya tidak terencana, biasa dilakukan secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah dia dilibatkan atau tidak. Kemudian itu biasanya hukuman itu bersifat satu arah. Dia berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian ada konsekuensi. Biasanya konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau anak melakukan kesalahan, kita itu sebagai guru jangan langsung menghakimi dia. Kita harus tahu apa sebab. Posisi kontrol seorang guru ini ada 5. Ada yang sebagai penghukum, ada yang pembuat merasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman,
Biasanya kasus yang dialami itu misalnya berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Ketika ada kata mengecewakan ibu, otomatis anak itu akan merasa bersalah karena dia merasa bersalah karena sudah mengecewakan ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, ketika guru mengucapkan kata mengecewakan ibu, nah itu adalah salah satu contoh membuat merasa bersalah. Anak merasa saya ini membuat ibu kecewa. Jadi anak-anak itu merasa bersalah. Kemudian ada posisi sebagai teman. Nah di sini ada contohnya, ayo masuk. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah di sini bagus. Cuma pada saat kita melakukan posisi sebagai teman ini, kadang anak-anak tidak menghargai kita. Nah sebenarnya ini bagus, tapi anak-anak untuk dampak ke depannya itu anak-anak tidak akan menghargai kita karena dia akan mengulangi terus kesalahan yang dia lakukan karena kita tidak akan mencarikan solusi apa yang harus dia lakukan supaya tidak melakukan hal tersebut. Kemudian ada pemantau. Di sini ada contohnya, kamu sudah sering melanggar peraturan di sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah bunyi bel, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas keterlambatan kamu dan jangan ulangi lagi. Jadi ketika ada kata seperti itu otomatis guru itu memantau siswa. Apakah siswa tersebut masih mengulangi kesalahannya? Nah yang paling tepat sebagai posisi yang paling tepat sebagai guru adalah posisi manajer. Di sini ketika anak-anak melakukan kesalahan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Misalnya anak-anak masuk sekolah dia terlambat. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, motivasinya itu berasal dari internal, bukan lagi eksternal. Nah, kemudian sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Nah, apakah Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya keyakinan kelas? Ada yang pernah mendengar kata keyakinan kelas? Peraturan. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Jadi kalau istilah sekarang itu keyakinan, itu makanya tadi dikatakan budaya positif. Kalimatnya yang digunakan itu juga harus yang positif, yang mudah dipahami anak-anak. Jadi sekarang biasanya kalau peraturan itu dilarang buang sampah, dilarang menyontek. Jadi kita rubah kalimat tersebut menjadi kalimat positif, maka dikatakan keyakinan kelas. Seperti apa? Misalnya kalau di kelas kita tidak suka kotor, misalnya kita buat keyakinan seperti bagaimana kalimatnya. Nah, menjaga kebersihan, kemudian datang tepat waktu. Biasanya kan kalau yang dulu itu peraturan itu jangan terlambat datang ke sekolah. Sekarang kita rubah kalimat tersebut menjadi kalimat positif. Seperti apa? Datang tepat waktu. Kemudian kalau kita dilarang buang sampah, dulu dilarang buang sampah, kita ubah menjadi jaga kebersihan. Kalau dulu sering menyontek, dilarang menyontek, sekarang kita rubah menjadi jujur. Kalau dulu jangan mengganggu teman, sekarang kita rubah menjadi kalimat positifnya adalah saling menyayangi atau saling menghargai. Kalimatnya itu mudah kita pahami, mudah dipahami anak-anak. Jadi keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, mudah dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada beberapa tahap yang harus kita laksanakan. Yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif sedikit saja agar kalimatnya
kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu harus kita sesuaikan juga dengan kelas kita. Kalau misalnya tidak ada barang atau sesuatu di dalam kelas kita itu, jangan dimasukkan ke dalam keyakinan kelas kita. Jadi seperti itu, kita menyesuaikan kondisi yang ada di dalam kelas kita. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi otomatis kita membuat keyakinan kelas itu kita bersosialisasi dulu sama kepala sekolah, semua warga sekolah yang ada di sekolah ini. Jadi, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Ada menstabilkan identitas, itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah salah satu contoh yang bisa kita sampaikan kepada siswa jika dia melakukan kesalahan. Jadi ini mungkin menstabilkan identitas tadi ini tahapan selanjutnya ya. Kemudian Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi kita akan mencari dari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian pada saat kita sudah menstabilkan identitas, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kenapa dia melakukan seperti itu? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita tanyakan kepada siswa, kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Pasti anak-anak tersebut, biasanya siswa saya kemarin dia bilang karena saya begadang, lambat tidur, akhirnya pagi saya terlambat bangun, jadi terlambat ke sekolah. Kita carikan solusi anak. Pada saat dijawab seperti itu, kita menanyakan keyakinannya. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa yang keyakinan kelas kita sampaikan kepada siswa kita. Kira-kira kamu tahu apa keyakinan kelas kita? Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian apa yang harus kamu lakukan agar tidak melakukan hal yang sama? Jadi anak-anak akan bercerita dan menemukan solusinya. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ada videonya, mungkin Bapak Ibu sudah nonton atau tidak usah saya putarkan kembali karena sudah pernah saya share juga. Jadi di sini posisi kontrol yang saya gunakan di sini adalah posisi sebagai manajer. Jadi penutup pada hari ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, memiliki profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amon atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan nasional. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan sesuai dengan pemahaman saya di guru penggerak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Iya. Pernah ya? Oke, jadi keyakinan kelas ini itu mirip-mirip dengan yang namanya peraturan kelas.